Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang Ustazah sayangi, alhamdulillah kali ini kita bisa tetap melaksanakan pembelajaran walaupun kali ini Ustazah akan menyampaikan kembali materinya itu tidak secara langsung tetapi melalui video. Nah, pekan kemarin kita kan sudah belajar tentang akar pangkat 2. Nah, sekarang Ustazah akan mengulanginya lagi. Anak-anak bisa mempelajarinya melalui video yang Ustazah kirimkan ini. Apabila belum paham bisa di replay gitu ya. Jadi ini adalah materi yang bisa dipelajari anak-anak untuk mengerjakan penyelesaian soal tentang akar pangkat 2 dari bilangan yang lebih dari 100. Nah, kita ingat kembali bahwa akar pangkat 2 itu adalah lawan dari bilangan pangkat 2. Kemudian simbol akar pangkat 2 yaitu seperti ini. Nah, jadi sebelum kalian masuk ke ke bilangan pangkat 2, kemarin kan sudah Ustazah bilang anak-anak harus hafal kuadrat 1 sampai 10. Nah, kalau sudah hafal, anak-anak bisa langsung mengetahui hasil akar pangkat 2 apabila soalnya itu di bawah 100. Contoh ya, hasil dari 10 kuadrat itu kan 100. Nah, berarti ketika ada soal akar dari 100 itu sama dengan 10. Kemudian hasil dari 9 pangkat 2 adalah 81. Berarti ketika ada soal akar dari 81 itu hasilnya adalah 9. Nah, itu insya Allah kalau kemarin waktu Ustazah mengajar di kelas, insya Allah anak-anak yang ini sudah cukup paham. Nah, kemudian Ustazah akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sebenarnya ini masih satu rangkaian, cuman angkanya adalah di atas 100. Nah, jadi untuk yang di atas 100 ini apabila anak-anak belum paham, anak-anak bisa menggunakan cara yang akan Ustazah sampaikan. Ya, di sini ada contoh soal ya. Tentukan akar pangkat 2 dari 144. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Langkah pertama, anak-anak menghitung ke kiri sebanyak 2 langkah di soal akarnya ini. Nah, sebentar ya, agak blur. Nah, menghitung 2 langkah ke kiri. Dari mana? Dari kanan. Dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Kita jalan 1, 2. Lalu kita beri garis lah dia. Nah, beri batasan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini ada angka 1 ya di depannya ya. Kalau sudah, nah bentar. Nah, kalau sudah, anak-anak melihat angka di depan sendiri yang berbatasan dengan garisnya ini. Pokoknya yang di sebelah kiri garis itu kita lihat angka berapa. Oh, di sini ada angka 1. Nah, setelah kita melihat ini angka 1, kita kembali kepada tabel pangkat 2 ini. Carilah hasil pangkat 2 yang nilainya itu 1. Yang nilainya itu 1. Nah, misal nggak ada 1, itu berarti kita ambil bawahnya. Tetapi karena di sini ada yang nilainya 1 nih, yaitu ini, berarti kita sudah ada jawabannya. Nah, yang kita ambil angka 1-nya bukan angka ini anak-anak, bukan hasilnya, tetapi yang ada di soal pangkatnya. Berarti kita mengambil angka ini. Yang di sebelah kiri ini ya. 1-nya ini letakkan di mana anak-anak? Ini diletakkan di atas. Nah, jadi gini. Sudah ulangi 1, 4, 4. Nah, tadi kan kita sudah menemukan angka 1. Kita tulis di atas. Dia berlaku sebagai puluhan. Nah, sudah ya, berarti kita sudah ketemu nih puluhannya, hasilnya. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita melihat
angka yang belakang sendiri di soal. Nah, angka yang belakang sendiri ini adalah angka 4. Nah, kalau sudah bisa melihat angka 4, nah, jadi yang dilihat itu bukan angka 44 ya, anak-anak ya. Nah, yang dilihat bukan angka 44, tetapi satu angka yang terakhir saja, yaitu angka 4. Kalau sudah anak-anak sudah tahu angka yang terakhir angka 4, kita pindah ke tabel pangkat 2. Sekarang silahkan anak-anak cari di hasil tabel pangkat 2 ini yang satuannya itu 4. Bukan yang puluhan ya, yang satuannya 4. Nah, di sini Ustazah menemukan ada 2 anak-anak, yaitu antara 2 kuadrat sama dengan 4 atau 8 kuadrat sama dengan 64. Berarti untuk menduduki posisi satuan di dalam sini, di akar yang kita hitung ini, itu ada 2 kemungkinan. Antara 2, kita lihat ya, 2 dari mana? Dari sini. Atau 8 dari mana? Dari sini. Nah, jadi Ustazah ulangi ya. Karena yang belakang sendiri ini angka 4, kita melihat ke tabel pangkat 2. Kita mencari yang satuan, hasil satuannya itu nih, hasilnya pangkat 2 ini satuannya adalah 4. Di sini kita menemukan bahwa hasil pangkat 2 yang satuannya 4 adalah 2 kuadrat dan juga 8 kuadrat. Lagi-lagi yang kita ambil itu adalah angka soalnya, bukan jawabannya, yaitu antara 2 atau 8. Kita tulis dulu aja, 2 atau 8. Nah, ketika ada 2 kemungkinan seperti ini, yang kita tulis sebagai satuan di hasilnya yang mana? Nah, ini ada caranya lagi. Cara yang pertama adalah anak-anak mulai sekarang kita menyebutnya ini angka kecil dan ini angka besar ya. 2 itu angka kecil, yang 8 angka besar. Nah, cara yang pertama adalah anak-anak melihat ini hasilnya 1. Nah, 1 ini kita kuadratkan. 1 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 1. Kita tulis di bawah angka 1. Lalu kita kurangilah. Kita kurangi. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Sudah ya. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Kalau sudah ketemu hasilnya dari pengurangan kuadrat itu, sekarang kita bandingkan hasil pengurangannya ini itu apakah lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1. Nah, 1 di sini yang sudah maksud adalah hasil yang atas sendiri ini, ya. Jadi, hasil pengurangannya tadi apakah lebih kecil daripada puluhan yang sudah kita cari tadi atau lebih besar? Kalau lebih kecil, kita pilih angka yang kecil. Kalau lebih besar, kita pilih angka yang besar. Nah, di sini kita bandingkan. 0 itu ternyata lebih kecil dari 1. Berarti untuk mengisi nilai satuan dari akar pangkat 2 yang kita cari, kita memilih angka 2. Nah, 2 ini kita letakkan di sebelah kanan angka 1 sebagai posisi satuan. Nah, ini sudah ketahuan anak-anak, sehingga hasil akar pangkat 2 dari 144 adalah 12. Nah, jadi hasil pangkat 2 dari akar dari 144 itu sama dengan 12. Nah, ini contoh 1. Ustazah akan memberikan contoh yang kedua. Nah, sambil Ustazah tulis, anak-anak silahkan boleh mereplay untuk memahami soal yang barusan Ustazah sampaikan. Contoh 2 ya. Nah, contoh 2, Ustazah akan mencari akar dari
324. Sama langkahnya kayak tadi sama. Ya, yang pertama adalah kita geser ke kiri sebanyak 2 langkah. 2 langkah ke kiri, 1, 2, beri batasan. Nah, sekarang kita cari yang nilai pangkat 2-nya itu angka 3. Kalau nggak ada, kita ambil yang di bawahnya. Kita geser ke tabel pangkat 2. Di sini yang angka 3 nggak ada ya, hasil yang angka 3, karena yang paling kecil 1, lalu setelahnya 4. Nah, berarti kita ambil yang di bawah angka 3, yaitu angka 1 kuadrat. Yang kita ambil angkanya adalah angka ini, soalnya. Nah, satunya itu kita letakkan di sini sebagai puluhan dia. Selanjutnya kita lihat angka belakang sendiri, yaitu angka 4. Angka 4 ini kita lihat di sini kembali anak-anak. Kita lihat yang satuannya itu yang nilai satuannya itu adalah 4. Nah, yaitu kita ketemu hasilnya 2 kuadrat sama dengan 4 atau 8 kuadrat sama dengan 64. Kalau yang ini 49 ini bukan ya. Karena yang kita cari adalah yang satuannya sama dengan 4. Nah, kita tulis dulu kemungkinannya, yaitu antara 2 atau 8. Nah, sekarang kita, karena ada 2 kemungkinan, berarti kita kayak tadi, satunya ini kita kuadratkan anak-anak. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Lalu dikurangi. Nah, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Sekarang kita tinggal bandingkan. 2 itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil? Oh, ternyata 2 itu lebih besar. Sehingga satuannya kita ambil yang nilainya angkanya besar. Bukan 2, tetapi 8. Angka 8 ini kita tulis sebagai satuannya. Nah, sudah ketemu nih. Sehingga hasil dari akar 324 sama dengan 18. Nah, gitu ya. Ini 2 perbedaan antara memilih yang kecil atau yang besar. Nah, jadi intinya adalah anak-anak paham urutannya. Kalau sudah paham, insya Allah soal berapapun anak-anak akan paham. Ya, dan bisa mengerjakan. Oke, sekarang Ustazah akan memberikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah soalnya akar dari contoh 3 akar dari 625. Nah, semakin tinggi ya angkarnya ya, nggak apa-apa. Kita belajar itu harus berkembang. Tidak boleh semakin turun, harus semakin tinggi. Nah, kita geser angkanya dari 5, geser ke kiri. Sebanyak berapa langkah? 2 langkah. Ini baik ribuan maupun ratusan tetap ya, gesernya 2 langkah. Kita geser 2 langkah. 1, 2. Beri garis di sini. Sret, sudah. Sekarang di depan sendiri itu adalah angka 6. Nah, kita cari yang hasil dari pangkat 2-nya itu angka 6 dari tabel ini. Kalau tidak ada, kita pilih yang angka di bawahnya. Nah, 6 itu kan kira-kira di sini. Di bawah angka 6 yaitu 4. Nah, berarti yang ditulis adalah angka 2-nya. Bukan angka 4-nya, tapi angka 2-nya. Nah, 2 ini kita tulis sebagai puluhan. Sret, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lihat angka terakhir, yaitu angka 5. 5 kita cari di sini, yang satuannya itu angka 5 mana? Oh, ternyata cuma ada 1, yaitu angka 5 pangkat 2 sama dengan 25. Hanya ini ya, seorang diri. Nah, berarti kita ambil langsung saja angka 5-nya. Angka 5-nya langsung saja tanpa kita melalui proses apa-apa lagi, tulis di sini. Jadi hasil dari akar 625 sama dengan 25. Sudah ketemu hasilnya. Jadi begini ya anak-anak ya, insya Allah
apabila anak-anak sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, materi ini akan sangat mudah bagi anak-anak ya. Kemudian Ustazah akan menyampaikan bahwa ini adalah bekal untuk anak-anak mempelajari materi-materi berikutnya baik di kelas 4 maupun di kelas 5, sehingga anak-anak Ustazah harapkan sudah paham betul materi ini sebelum lanjut ke materi berikutnya. Oke anak-anak, selamat belajar dan selamat mengikuti PTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.